Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai T-cell communication and signaling. Presentasi akan dibawakan secara bergantian, dimulai oleh Nur Halimatus, dilanjutkan oleh Firza, Cynthia, dan Probestri. Sel T adalah jenis limfosit yang berperan penting dalam respon imun adaptif. Sel T bertanggung jawab dalam cell-mediated immunity, yaitu mekanisme pertahanan yang melibatkan aktivasi sel imun untuk melawan patogen dan penyakit. Komunikasi sel pada sel T dan jalur pensinyalannya sangat penting dalam berfungsinya sistem imun tubuh, seperti untuk merespon antigen asing, berkoordinasi dengan sel imun lain, dan mengatur respon imun. Komponen dalam T-cell communication antara lain TCR kompleks, TCR koreseptor, TCR ligand, dan protein tirosin kinase atau PTK. T-cell reseptor atau TCR adalah reseptor terikat membran yang diekspresikan pada permukaan sel T. TCR mengenali dan mengikat antigen spesifik yang disajikan oleh molekul major histocompatibility complex atau MHC pada permukaan antigen presenting cell atau APC. Keterlibatan TCR dengan kompleks antigen MHC memulai kaskade peristiwa pensinyalan di dalam sel T. TCR kompleks. Inti dari TCR kompleks terdiri dari 2 rantai TCR dan 6 rantai cluster differentiation tree atau CD3. Ekor sitosolik dari protein CD3 mengandung motif unik yaitu immune receptor tyrosine base activation motif atau ITAM yang terdiri dari 2 residu tirosin yang diapit oleh leusin atau isoleusin dan dipisahkan oleh asam amino aromatik. 4 gen TCR pada manusia yaitu alpha, beta, gamma, dan delta membentuk 2 heterodimer berbeda. TCR alpha beta disebut dengan sel T alpha beta dan TCR gamma delta disebut dengan sel T gamma delta. Kedua heterodimer membentuk kompleks multiprotein dengan rantai CD3 delta, gamma, epsilon, dan zeta. Rantai TCR terdiri dari daerah ekstraseluler, daerah transmembran, dan ekor sitoplasma yang lebih pendek. Struktur TCR kompleks terdiri dari heterodimer TCR alpha, TCR beta, dan TCR gamma, TCR delta membentuk kompleks dengan molekul CD3. Protein CD3 dan zeta secara non-kovalen terkait dengan heterodimer alpha beta TCR untuk membentuk kompleks TCR dan ketika TCR mengenali antigen, protein terkait ini mentransduksi sinyal yang menyebabkan aktivasi sel T. Area variabel dari heterodimer TCR mengenali antigen yang dimuat peptida pada MHC atau PMHC. Komponen selanjutnya adalah TCR koreseptor. Dua koreseptor penting untuk sel T adalah CD4 dan CD8. Fungsi koreseptor yang pertama adalah untuk membantu memperkuat pengikatan antara sel T dan APC. Kedua, pengikatan koreseptor ke molekul MHC mengirimkan sinyal tambahan ke dalam sel T yang bekerja sama dengan sinyal dari TCR yang juga berikatan dengan molekul MHC untuk mengaktifkan sel T sepenuhnya. Tanpa keterlibatan koreseptor, aktivasi sel T bisa menjadi lemah dan sementara. Seperti molekul TCR, molekul CD4 dan CD8 mengandung domain ekstraseluler, domain transmembran, dan ekor intraseluler pendek. Koreseptor CD4 bertindak sebagai molekul tunggal, sedangkan CD8 alpha dan CD8 beta dapat membentuk homodimer atau heterodimer. Komponen selanjutnya adalah TCR ligand. Terdapat dua kelas ligand, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 adalah kompleks antigen leukosit manusia atau HLA yang terdiri dari HLA-A, HLA-B, dan HLA-C serta beta-2 mikroglobulin. Molekul antigen pada MHC kelas 1 ini dapat disajikan pada sel berinti yang dikenali oleh sel TCD8. Sedangkan MHC kelas 2 adalah heterodimer dari beberapa HLA yaitu HLA-DP, HLA-DQ, dan HLA-DR. Molekul antigen yang terikat pada MHC kelas 2 ini disajikan pada APC seperti sel B, makrofag, dan sel dendritik yang dikenali oleh sel TCD4. Selain melalui MHC, antigen berupa lipid dipresentasikan melalui atypical MHC yaitu CD1 family protein. Komponen selanjutnya adalah protein tirosin kinase atau PTK yang merupakan enzim yang mentransfer gugus fosfat dari molekul berenergi tinggi seperti ATP ke substrat tertentu yang dikenal sebagai fosforilasi. Pada TCR signaling, aktivitas kinase sangat penting untuk transduksi sinyal aktivasi sel T. Beberapa PTK yang terlibat dalam pensinyalan TCR meliputi LCK, ZAP70, dan VIN. LCK dan VIN merupakan anggota SRC family kinase atau SFK. Semua SFK berisi domain regulator yang terkonservasi atau SH3 dan SH2, domain protein kinase SH1, ekor terminal C, dan wilayah terminal N yang tidak terkonservasi atau domain SH4. Selanjutnya adalah aktivasi TCR. Pada resting T-cell, CD3 zeta dan CD3 epsilon tetap tertanam dalam membran. CD3 zeta yang terikat membran dapat dilepaskan ke sitosol, di mana LCK bebas menginduksi fosforilasi tirosin pada minimal 2 lokasi di hitam.
Fosforilasi tirosin basal ini menciptakan tempat docking untuk interaksi ZAP70. Setelah antigen menempel, kompleks TCR merekrut LCK yang terikat dengan koreseptor yang memfosforilasi ZAP70 dan berinteraksi dengannya melalui domain SH2 yang memfasilitasi fosforilasi tirosin pada residu lain pada ITAM. Jadi kostimulator itu adalah yang biasa juga disebut sinyal kedua. Itu untuk memastikan bahwa respon imun distimulasi secara optimal oleh patogen dan zat yang menyerupai mikroba, yang merupakan agen penginduksi atau mengaktifkan kostimulator. Apa gunanya kostimulator ini? Adalah untuk meningkatkan kontrol pada proses aktivasi limfosit. Tidak seperti koreseptor, kostimulator itu tidak berikatan dengan antigen yang dikenali oleh reseptor antigen, melainkan pada ligan pada APC yang diinduksikan oleh patogen dan gangguan berbahaya lainnya. Output sinyal hilir reseptor kostimulator bekerja sama dengan sinyal yang berasal dari reseptor antigen untuk mengaktifkan limfosit sepenuhnya. Reseptor kostimulator prototype adalah CD28 yang diaktifkan ketika terikat oleh molekul kostimulator B71 atau CD80 dan B72 atau CD86. Aktivasi tirosin kinase dan lipid kinase. Fosforilasi protein dan lipid memainkan peran sentral pada transduksi sinyal dari kompleks TCR dan koreseptor. Dalam beberapa detik setelah ligasi CTR, LCK memfosforilase hitam, rantai CD3 dan rantai zeta. Hitam terfosforilasi tirosin dalam rantai zeta adalah docking untuk ZAP70. ZAP70 sendiri berisi dua dominan SH2 yang dapat berikatan dengan fosforitosin hitam. Setiap hitam itu memiliki dua residu tirosin, dan keduanya harus difosforilasi untuk menyediakan tempat melekatnya satu molekul ZAP70. ZAP70 yang terikatan menjadi substrat untuk LCK, yang berdekatan setelah pengenalan antigen oleh TCR. Dan LCK memfosforilasi residu tirosin spesifik dari ZAP70, akibatnya ZAP70 memperoleh aktivasi tirosin kinase. Lalu kemudian mampu memfosforilasi sejumlah molekul pensinyalan sitoplasma lainnya. Aktivasi PI3 kinase. Aktivasi PI3 kinase berperan dalam jalur pensinyalan yang mempengaruhi sel survival atau sel growth. Enzim ini direkrut ke protein adaptor yang terikatan dengan kompleks TCR dan memfosforilasi fosfodinositol bisofat atau PIP2 yang terletak di lipatan pada bagian dalam membran plasma untuk menghasilkan PIP3. PIP3 ini diperlukan untuk fosforilasi dan aktivasi kinase yang penting yang disebut AKT. AKT mengaktifkan serotin atau tirosin kinase lainnya yang disebut target mekanik rampisin atau mTOR yang merupakan pengontrol sintesis protein, pertumbuhan sel, metabolisme yang mengarahkan pada pertumbuhan sel atau pembesaran, dan kelangsungan hidup sel. Protein adaptor adalah protein yang bertindak sebagai perantara antara TCR kompleks dan komponen downstream signaling. Adanya pengenalan antigen oleh TCR menyebabkan CAP70 aktif dan memfosforilasi beberapa protein adaptor sehingga protein adaptor mampu berikatan pada molekul signaling dan mengaktifkan signal transduction pathways sehingga T-cell bisa berfungsi sebagai efektor. Protein adaptor kunci dalam T-cell adalah SLP76 dan LAT. LAT terfosforilasi, berikatan dengan PLC gamma 1, dan mengkoordinasi rekrutmen protein adaptor lainnya seperti SLP76, GADS, dan GRB2 menuju ke TCR dan TCR signalosome atau protein lain yang terkait dengan TCR. Jadi peran LAT di sini adalah membawa komponen downstream mendekat dengan aktivator upstream. Selain protein adaptor, juga diperlukan peran dari faktor transkripsi, di mana faktor transkripsi ini terlibat dalam transkripsi gen regulatori. Enzim yang dihasilkan oleh signaling TCR dapat mengaktifasi faktor transkripsi dan meningkatkan transkripsi gen regulatori. Faktor transkripsi yang teraktivasi dalam sel T oleh pengenalan antigen dan penting bagi respon sel T yaitu NF-AT, AP1, dan NF-kappa B. Berikut gambaran aktivasi faktor transkripsi dalam sel T. NF-AT tersedia dalam bentuk inaktif, kemudian teraktivasi oleh signaling dari TCR di sitoplasma dan bertranslokasi ke nukleus. Sedangkan NF-kappa B teraktivasi oleh serangkaian cascade dalam sitoplasma dan bertranslokasi ke nukleus, dan AP1 terbentuk dan teraktivasi di dalam nukleus oleh sinyal dari MAP kinase pathways.
NF-AT merupakan faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk mengekspresikan gen yang mengkode IL-2, IL-4, TNF, dan sitokin lain. Diaktifkan oleh kalsium kalmodulin dependent fosfatase kalsineurin. AP1 merupakan faktor transkripsi yang ditemukan di banyak jenis sel dan secara spesifik teraktivasi dalam limfosit T melalui sinyal dari TCR. Pembentukan AP1 melibatkan sintesis dari protein FOS dan fosforilasi protein JUN. Keduanya distimulasi oleh MAP kinase yang diaktifasi sinyal dari TCR secara fisik terkait dengan faktor transkripsi lain dalam nukleus dan bekerja paling baik dalam kombinasinya dengan NF-AT. Sedangkan NF-kappa B merupakan kelompok faktor transkripsi yang berperan dalam sintesis sitokin. Protein NF-kappa-B merupakan protein homodimer dan heterodimer homolog dengan C-rel dan penting dalam transkripsi banyak gen dalam berbagai jenis sel. NF-kappa-B pathway penting untuk mengaktifasi limfosit yang dimediasi oleh pengenalan antigen dari PRR seperti TLR dan reseptor sitokin. Selain ketiga faktor transkripsi tersebut, juga terdapat peran dari microRNA atau disebut juga dengan miRNA, yang merupakan regulator yang berperan dalam hambatan post-transkripsi ekspresi gen. Jadi, miRNA merupakan RNA non-coding kecil yang ditranskripsi dari DNA, namun tidak ditranslasi menjadi protein. Pembentukannya dimulai dari dalam nukleus berupa transkrip primer panjang, diproses oleh suatu endoribonuklease yang disebut dengan DROSH menjadi pre-miRNA pendek, strukturnya melingkar, kemudian ditranslokasi ke sitosol, diproses oleh dicer menjadi miRNA pendek double-stranded. miRNA yang terdapat di sitosol ini dapat membentuk kompleks dengan beberapa protein atau juga bisa menempel dengan mRNA yang komplementer, menyebabkan mRNA tersebut ditarget untuk degradasi sehingga translasi protein terhambat. Baiklah, selanjutnya yaitu jalur mitogen aktivasi protein kinase atau MAP kinase. Jalur MAP kinase adalah jalur utama yang diinduksi oleh reseptor sel T atau TCR dan memainkan peran kunci dalam respons sel T. Secara khusus, jalur pengatur sinyal kinase ekstraseluler atau ERK adalah salah satu yang penting dalam jalur MAP kinase. Setelah distimulasi, ZAP70 akan menginduksi perekrutan dan aktivasi protein adaptor seperti penghubung sel T yang diaktifkan atau LAT dan GRB2 yang menyediakan situs docking untuk faktor pertukaran GTP dan GDP. Kemudian, SOS akan mengubah ras GDP menjadi ras GTP. Selanjutnya, ras GTP akan mengaktifkan kinase yang disebut RAF atau kinase pertama dalam kaskade ini. Selanjutnya, RAF akan memfosforilasi dan mengaktifkan kinase spesifitas ganda yang disebut dengan MEK1 yang akan berujung memfosforilasi kinase ketiga dalam kaskade ini yaitu kinase ekstraseluler atau ERK. ERK adalah MAP kinase dan MEK1 yang disebut kinase yang akan mengaktifkan MAP kinase. ERK yang diaktifkan akan berpindah ke nukleus dan memfosforilasi protein yang disebut dengan ELK. Dan ELK terfosforilasi merangsang transkripsi FOS, yaitu sebuah komponen dari faktor transkripsi protein aktivasi 1 atau AT1. Selanjutnya yaitu jalur sinyal yang dimediasi kalsium dan protein kinase C. Pesinyalan TCR mengarah pada aktivasi isoform gamma-1 dari enzim fosfolipase C atau PLC gamma-1 dan produk hidrolisis lipid membran yang dimediasi oleh PLC gamma-1 mengaktifkan peristiwa pesinyalan tambahan yang menginduksi faktor transkripsi spesifik dalam sel T. Aktivasi PLC gamma-1 akan mengkatalisis hidrolisis fosfolipid membran plasma atau PIP2 dan menghasilkan dua produk pemecahan yaitu inositol trifosfat atau IP3 dan diacylglycerol atau DAG yang mengaktifkan dua jalur persinyalan hilir yang berbeda di dalam sel T. Untuk inositol trifosfat akan mengaktifkan peningkatan kalsium bebas sitosol setelah aktivasi sel T. IP3 akan berdifusi melalui sitosol ke retikulum endoplasma yang mana akan berikatan dengan reseptornya, saluran kalsium yang diliganasi dan menstimulasi pelepasan simpanan kalsium yang disimpan di dalam membran. Kemudian untuk diacylglycerol akan mengaktifkan enzim protein kinase C atau PKC yang merupakan kombinasi dari peningkatan kalsium sitosol dan DAG yang akan membuat banyak protein hilir yang terfosforilasi oleh protein kinase C, yaitu faktor transkripsi atau faktor nuklir kappa beta.
Baiklah, selanjutnya ini merupakan sebuah model yang berbeda untuk meningkatkan ekspresi pendamping retikulum endoplasma setelah protein kinase C memberi sinyal ke arah hilir ligasi PCR. Selanjutnya yaitu modulasi pensinyalan PCR oleh protein tirosin fosfatase. Tirosin fosfatase akan menghilangkan gugus fosfat dari tirosin residu pada protein untuk menghambat pensinyalan PCR, yaitu ada SHP1 dan SHP2. Selain itu, beberapa fosfatase diperlukan untuk memulai persinyalan PCR, yaitu seperti CD45. Peran penting protein tirosin fosfatase dalam persinyalan reseptor sel T yaitu sebagai regulator negatif, yang disebut dengan protein tirosin fosfatase non-reseptor tipe 22 atau PTPN22. Demikian yang dapat kami presentasikan mengenai T-cell communication and signaling. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.